Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Teori Komunikasi kelas 2 Ilmu Komunikasi akan membahas tentang Social Exchange Theory atau teori perubahan sosial. Perkenalkan, nama saya Kesha Marsanda Safira dan teman-teman saya Daru Alif Ramata. Saya Sintia Kusuma Dewi. Dan saya Aditya Zain. Yang pertama, saya akan membacakan tentang apa itu teori pertukaran sosial. Jadi, teori pertukaran sosial itu merupakan teori ilmu komunikasi. Teori pertukaran sosial menyatakan bahwa dalam hubungan sosial terdapat 3 unsur, yaitu unsur ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan yang saling mempengaruhi. Dalam teori pertukaran sosial yang menjelaskan tentang bagaimana seseorang memandang hubungan kita dengan orang lain sesuai dengan anggapan diri orang tersebut terhadap keseimbangan antara apa yang diberikan terhadap hubungan dan apa yang dikeluarkan dari hubungan itu. Lalu, sudut pandang teori pertukaran sosial berpendapat bahwa orang menghitung nilai keseluruhan dari sebuah hubungan dengan mengurangkan pengorbanannya dari penghargaan yang dia terima. Dan berikut adalah dasar-dasar dari teori tersebut yang berasal dari sifat manusia dengan sifat dasar hubungannya yang berasumsi sebagai berikut. Yang pertama, manusia adalah makhluk rasional. Lalu yang kedua, hubungan memiliki sifat ketergantungan. Dan yang ketiga, kehidupan berhubungan adalah sebuah proses. Saya akan menjelaskan tentang sejarah teori pertukaran sosial. Sejarah teori pertukaran sosial menurut Thibault dan Kelly mengungkapkan bahwa individu mencoba untuk memperkirakan hasil dari sebuah interaksi sebelum hal itu terjadi. Dengan kata lain, individu telah mempunyai ekspektasi tertentu saat ia membangun suatu interaksi dengan individu lainnya. Gagasan mengenai hubungan yang bersifat untung rugi untuk menentukan perilaku secara keseluruhan bukanlah hal yang baru, karena hal ini telah berlangsung sejak abad ke-19, yaitu ketika John Stuart Mill pertama kali menyampaikan prinsip minimum maksimum dalam perilaku manusia. Hubungan relasi antara Thibault dan Kelly dari tahun 1953 sampai 1986 diakui sebagai salah satu kolaborasi psikologis terbesar sepanjang masa. Keduanya saling berkolaborasi dalam mengembangkan teori pertukaran sosial atau social exchange theory, yang mana teori ini merupakan teori saling ketergantungan antar individu yang pertama kalinya dibahas secara luas dalam buku mereka. Judulnya The Social Psychology of Group pada tahun 1959. Pada tahun 1978, teori mereka diformalkan lebih komprehensif dalam buku yang berjudul Interpersonal Relation: A Theory of Interdependence. Selanjutnya, pada tahun 1998, dalam Handbook of Social Psychology dikatakan bahwa teori keduanya memiliki analisis yang menarik dan mendalam sehingga dapat bertahan lama. Memang, teori ini telah mempengaruhi para ilmuwan yang mempelajari dinamika sosial, perbandingan sosial, atribusi, presentasi diri, pengaturan diri, cinta, komitmen, dan topik-topik sejenis yang saling berkesinambungan. Ini adalah tokoh-tokoh yang terlibat dalam teori pertukaran sosial. Yang pertama ada John Thibault dan Harold Kelly, ada sosiolog George Homans, yang ketiga ada Richard Emerson, dan yang terakhir ada Peter Blau. Di sini saya akan menjelaskan tentang asumsi teori pertukaran sosial. Menurut Thibault dan Kelly, asumsi dasar teori pertukaran sosial adalah bahwa setiap individu secara sukarela memasuki dan tinggal dalam hubungan sosial hanya selama hubungan itu cukup memuaskan ditinjau dari segi ganjaran dan biaya. Adapun asumsi-asumsi teori ini berasal dari sifat dasar manusia dan sifat dasar hubungan. Asumsi-asumsi yang dibuat oleh teori pertukaran sosial mengenai sifat dasar manusia adalah yang pertama, manusia mencapai penghargaan dan menghindari hukuman.
Pemikiran bahwa manusia mencari penghargaan dan menghindari hukuman sesuai dengan konseptualisasi dari pengurangan dorongan menurut Roloff tahun 1981. Pendekatan ini berpendapatan bahwa perilaku orang dimotivasi oleh suatu mekanisme dorongan internal. Ketika orang merasakan dorongan ini, mereka termotivasi untuk menguranginya dan proses pelaksanaannya merupakan hal yang menyenangkan. Yang kedua, manusia adalah makhluk rasional. Bahwa manusia adalah makhluk rasional merupakan asumsi yang penting bagi teori pertukaran sosial. Yang ketiga, standar yang digunakan manusia untuk mengevaluasi pengorbanan dan penghargaan bervariasi seiring berjalannya waktu dan dari satu orang ke orang yang lainnya. Asumsi ketiga ini menunjukkan bahwa teori ini harus mempertimbangkan adanya keanekaragaman, tidak ada satu standar yang dapat digunakan pada semua orang untuk menentukan apa pengorbanan dan penghargaan itu. Selanjutnya, asumsi-asumsi yang dibuat oleh teori pertukaran sosial mengenai sifat dasar suatu hubungan. Yang pertama, hubungan memiliki sifat saling ketergantungan. Dalam suatu hubungan, ketika seorang partisipan mengambil suatu tindakan, baik partisipan yang satu maupun hubungan mereka secara keseluruhan akan terkena akibat. Dan yang kedua, kehidupan berhubungan adalah sebuah proses. Pentingnya waktu dan perubahan dalam kehidupan suatu hubungan. Secara khusus, waktu mempengaruhi pertukaran karena pengalaman-pengalaman masa lalu menuntun penilaian mengenai penghargaan dan pengorbanan, serta penilaian ini mempengaruhi pertukaran-pertukaran selanjutnya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dari pertukaran sosial yang memandang pertukaran sebagai sebuah perilaku sosial yang dapat menghasilkan keluaran ekonomis dan sosial. Teori pertukaran sosial secara umum menganalisa hubungan antar manusia dengan cara membandingkan interaksi manusia dengan kegiatan pemasaran. Karena itu, dalam teori pertukaran sosial terdapat 4 konsep dasar, yaitu yang pertama ada ganjaran. Apa itu ganjaran? Ganjaran atau reward sendiri merupakan salah satu elemen dalam suatu hubungan yang berupa nilai-nilai positif. Ganjaran dapat berupa penerimaan sosial, dukungan, pertemanan, dan lain-lain. Ganjaran bersifat relatif, dalam arti dapat berubah-berubah yang sesuai dengan orang dan waktu di mana hubungan itu terjadi. Dan yang kedua ada biaya, merupakan salah satu elemen dalam kehidupan relasi yang memiliki nilai-nilai negatif. Biaya dapat berupa waktu, uang, usaha, konflik, keruntuhan harga diri, kecemasan, dan lain-lain, yang dapat menguras seluruh sumber kekayaan individu dan berdampak pada hal-hal yang tidak menyenangkan atau hal-hal yang negatif. Yang ketiga, hasil. Dalam teori pertukaran sosial mengandung arti bahwa orang cenderung untuk memaksimalkan ganjaran yang ia peroleh dan meminimalisir biaya yang dikeluarkan ketika mereka berada dalam suatu hubungan dengan seseorang. Dan yang terakhir, keempat, yaitu ada tingkat perbandingan. Tingkat perbandingan sendiri itu merupakan sebuah standar yang digunakan oleh individu untuk mengevaluasi keluaran dari suatu situasi komunikasi. Untuk penjelasan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang studi kasus atau contoh dari teori pertukaran sosial. Jadi contohnya itu ketika si A memiliki kesulitan saat mengerjakan tugas kuliah karena si B memiliki intelektual yang tinggi, maka si A meminta si B untuk mengerjakannya. Dan sebagai rewardnya, si A bisa saja memberikan uang atau mengajaknya makan. Pertukaran antar tugas yang uang inilah yang disebut pertukaran sosial. Ini soalnya susah banget sih. Minta tolong Cindy aja kali ya buat ngerjain. Kan pinter. Mana udah jam segini lagi, dikit lagi mau ngumpulin. Ya deh, telepon Cindy aja deh. Halo, Sin. Oh, hai Ca. Ada apa? Tumben banget nelpon gak biasanya. Sin, lo bisa nggak bantuin gue ngerjain fisika? Sumpah, gue nggak ngerti sama sekali tahu.
Oh alah, boleh. Tapi nggak gratis ya, Cak. Soalnya gue juga lagi BU nih. Transfer aja ke rekening yang biasa ya. Iya gampang, nanti langsung gue transfer. Udah, gue minta tolong lu dulu deh sekarang buat kerjain. Gampang kok urusan transfer mah. Mau berapa sih? Oke deh, siap. Gue tunggu ya di rumah. Oke Sin, makasih ya. Ditunggu, dadah. Akhirnya dapet jawaban. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.